izin saya melangkah ke berikutnya, yaitu yang pembangkit tenaga listrik terkendala. Saya izin untuk tahapan ini hanya menyampaikan kulitnya saja Pak, nanti detailnya karena di dalamnya ada legal risk Pak, resiko legal di dalamnya mungkin nanti lebih banyak akan didetilkan oleh teman-teman dari PLN. Izin bahwa sejarahnya Pak, sejarahnya kenapa ada yang belum selesai atau yang mangkrak, totalnya 34, izin di tabel paling pojok kanan, izinnya 34, itu kurang lebih 627,8 megawatt totalnya itu dari mana saja sih? X program apa? Itu petanya Pak, jadi tabel ini agak mungkin kalau di sekilas agak memusingkan, tapi kalau dipelototin agak ngerti Pak. Dan mohon izin dari 34 ini setelah kita evaluasi 7 diantaranya sudah COD Pak. Jadi tidak lagi jadi isu harusnya, artinya sudah bermanfaat bagi masyarakat. Kemudian ada 15 yang dilanjutkan. Jadi proyeknya dilanjutkan. Dilanjutkannya ya tentu saja biasanya ya mohon maaf kontraktornya ganti biasanya. Kemudian dan mungkin ini yang berpotensi masih terkendala artinya mangkrak yang 15 ini. Dan yang klasifikasi ketiga adalah determinasi. Determinasi itu adalah baik proyeknya itu maupun pengembangnya itu intinya tadinya proyek pengadaan pembangkit itu tidak jadi mengadakan pembangkit tetapi diganti dengan proyek lain yaitu membangun transmisi dan membangun GI di dalamnya. Dan itu artinya ada 12 sementara ini Pak. Jadi yang menjadi fokus, yang kalaupun boleh saya sampaikan, mana sih yang masih jadi isu? Isunya itu yang di tengah Pak, yang dilanjutkan. Karena yang COD itu yang udah bermanfaat, yang determinasi emang sudah digantikan dengan proyek lain. Meskipun ada misalkan legal case di dalamnya Pak, mungkin itu mungkin akan disampaikan nanti oleh teman-teman PLN. Tetapi secara asas manfaat kita membangun pembangkit itu seperti itu Pak. Dan itu artinya yang kita menjadi concern kalau sekiranya dari sisi asas manfaat itu kapan sih daerah itu bisa berlistrik, itu mungkin yang dilanjutkan Pak, yaitu sebanyak 15 proyek yang kebetulan secara kapasitas juga itu besar, yaitu kurang lebih 336,8 atau yang di tengah yang shadingnya kuning muda. Itu adalah rekap Pak yang sampai kemarin, ini kalau ditanya untuk status kapan Farida, karena ini sesuatu yang dinamis, ini sampai April kemarin Pak, April 2021. Dan kita selalu pantau dan koordinasi tentu saja dengan teman PLN progresnya dari ini karena tidak mungkin dibiarkan. Dan kita juga membuat seperti contingency plan Pak, kalau sekiranya satu daerah ada proyek yang termasuk kategori dilanjutkan, tetapi kemudian kita identifikasi atau kita lakukan mitigasi risiko, ada opsi tidak juga jadi sementara demand di sana tinggi, maka kemudian kita juga melakukan contingency plan dengan menyediakan proyek cadangan di sana agar pelayanan tidak terganggu. Itu tabel yang ada di sini Pak, dan ini menjadi keseharian kita atau setelah rutin kita ketemu dengan teman-teman PLN untuk dipantau dan dicarikan jalan keluarnya sekiranya masih teridentifikasi hambatan atau kendala yang kita temui bersama. Lanjut, ini secara ini aja Pak untuk dimudahkan mengevaluasinya. Jadi tabel 34 ini Pak, secara rekapnya itu ada 2 jenis kalau Bapak Ibu sekalian berkenan mengetahuinya, tetapi didominasi oleh PLTU, pembangkit tenaga listrik berbasis batubara. Dan ada 3 yang berupa PLTM. Pelaksananya 2 Pak, yaitu PLN mendominasi dan kemudian sisanya 3 oleh IPP. Sebarannya, mohon izin di kolom 2 itu adalah menunjukkan sebarannya. Yang pertama mohon izin tabel sebelah kiri paling atas, Sumatera itu ada 5 unit. Kebetulan semuanya PLTU, ada 65 dengan status dot-dot yang sebelah kirinya. Jadi yang untuk yang biru itu artinya sudah COD, yang merah itu determinasi, artinya determinasi dan digantikan proyek lain. Artinya pelayanannya digantikan dengan infrastruktur jenis lain di luar pembangkit. Itu yang untuk Sumatera. Kemudian untuk Kalimantan, mohon izin di bawahnya ada 10 unit, 295
megawatt dengan status sebagaimana dot-dot di sebelah kirinya. Ada yang kuning artinya dilanjutkan, ada yang biru 2 artinya udah COD, ada juga yang merah yaitu determinasi. Ini sudah jalan. Dan lanjut untuk Sulawesi ada 7 PLTU dan kemudian ada 2 PLTM di sana dengan total kapasitas 109,2 megawatt. Dan ada daerah berikutnya yaitu Nusa Tenggara ada 5 PLTU di sana, totalnya 70 megawatt, dan yang terakhir adalah Maluku dan Papua ada 4 PLTU di sini plus 1 PLTM dengan total 96,6 megawatt. Nah ini semua Bapak Ibu sekalian kita evaluasi bareng-bareng dengan PLN, termasuk Bapak Ibu sekalian, Pak Pimpinan, mana-mana saja yang kemudian harus kita tetap cantumkan dalam RUPTL. Meskipun proyek itu kita ketahui atau kita tengarai masih akan terkendala. Kita tetap masukkan Pak, karena mungkin di dalamnya legarisnya agak sedikit tinggi. Itu kita pahami dan kita juga sepakat untuk tetap dicantumkan. Saya pikir itu Bapak Pimpinan penjelasan dari kami.